Di sebuah desa yang tenang, tiba-tiba muncul seorang pemuda arogan yang berani mencela ayat-ayat Al-Quran di depan umum. Ia merasa paling pintar, menganggap kitab suci tak lebih dari dongeng masa lalu. Namun, tak ada yang menyangka, satu persatu keangkuhannya justru membuka pintu kehancuran yang tak tertahankan. Namanya adalah Reza, lahir dari keluarga terpandang dan berpendidikan tinggi. Namun sejak kecil, ia dikenal congkak dan suka meremehkan apapun yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketika kuliah di luar negeri, pergaulannya membawanya menjauh dari nilai-nilai agama. Pulang ke kampung halaman sebagai lulusan dengan gelar tinggi, Reza merasa dirinya paling benar. Ia mulai mengadakan forum-forum diskusi yang awalnya terlihat intelektual, namun belakangan berubah menjadi ajang hujatan terhadap keyakinan umat, terutama Al-Quran. Ia menyebut kitab suci itu tidak relevan dan penuh kebohongan sejarah. Di satu momen yang terekam video, Reza berdiri di depan masjid desa dan mengolok-ngolok surat Al-Baqarah. Ia berkata lantang, "Kalau memang kitab ini suci, tunjukkan kekuatannya sekarang. Saya tantang, mana azabnya?" Penduduk desa hanya bisa terdiam. Beberapa orang tua menintikkan air mata, tak menyangka anak dari kampungnya bisa berkata sekasar itu. Namun Reza tertawa puas, merasa dirinya lebih unggul dari orang-orang kampung yang kolot. Tak lama setelah kejadian penghinaan itu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar Reza. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau di halaman rumahnya hilang entah kemana. Tanaman yang selalu subur mendadak layu tanpa sebab. Bahkan anjing peliharaannya Bin menggonggong sepanjang malam tanpa arah. Ibunya mulai merasakan firasat buruk. "Reza, kamu jangan keterlaluan, nak. Yang kamu hina itu kitab suci, firman Tuhan. Jangan menantang langit begitu," ujar sang ibu dengan air mata berlinang. Tapi Reza justru menertawakan ibunya sendiri. "Sudahlah, Bu, jangan ikut-ikutan kampungan. Kita hidup pakai logika, bukan mitos." Namun, malam itu juga petir menyambar pohon besar tepat di depan rumah mereka. Kilatnya membelah langit aneh, karena malam itu langit tidak hujan. Pohon yang sudah berusia puluhan tahun roboh dengan suara menggelegar. Warga sekitar berlarian keluar. Reza hanya memandangi pohon itu dengan mata yang sedikit gentar. "Kebetulan," katanya dalam hati. Tapi matanya tidak bisa membohongi ketakutan yang mulai muncul. Seminggu berlalu, Reza merasa sakit perut hebat setiap malam. Selalu di jam yang sama, tengah malam. Rasa sakit itu seperti ada yang mengiris-ngiris dari dalam. Tapi hasil pemeriksaan dokter menunjukkan dia tidak sakit apa-apa. Dokter hanya berkata, "Secara medis, kamu sehat." Tapi tubuhmu menolak kenyataan yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia mulai insomnia. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, rambut rontok. Yang lebih aneh, setiap kali ia membuka media sosial, komentar-komentar netizen mulai menyerangnya. Video dirinya yang menghina Al-Quran ternyata tersebar viral. Ribuan komentar memaki dan sebagian mendoakan keburukan padanya. Ayahnya akhirnya menyuruhnya beristirahat total. Tapi di malam ke-12, setelah kejadian penghinaan itu, ia bermimpi. Mimpi yang membuatnya terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Ia bermimpi berada di sebuah padang yang tandus, dikejar api yang menyala dari langit. Ia melihat dirinya sendiri, mulutnya robek, lidahnya dipotong berulang-ulang, dan di sekelilingnya terdengar bisikan. Ini balasan bagi mereka yang menghina firman Allah. Pagi harinya, kabar duka datang. Pamannya yang sangat dekat dengannya
tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan motor. Anehnya, sang paman meninggal tepat setelah menelepon Reza dan mengatakan soal perbuatannya. "Za, kamu tahu, kamu sedang bermain api. Tobatlah sebelum nasi jadi abu." Itu adalah kalimat terakhir yang Reza dengar. 1 jam kemudian, paman itu ditabrak truk meninggal di tempat. Reza mulai takut. Ia merasa dunia seperti menghukum perlahan. Ia mencoba sholat, tapi setiap kali ia mengangkat tangan untuk takbir, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Kenapa tangan ini gemetar? Kenapa hati ini tak tenang, meski hanya ingin berdoa? Reza mencoba mencari jawaban lewat jalur medis dan psikis. Ia konsultasi ke psikiater, mencoba terapi tidur, meditasi, hingga menenangkan diri di villa penggunungan. Tapi tak ada yang berubah, bahkan semakin jauh dari masjid. Semakin parah mimpi-mimpinya. Di malam ke-21, setelah penghinaan itu, Reza kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia melihat Al-Quran terbuka di tengah padang api. Setiap ayat yang pernah ia hina muncul dengan menyala, menyebutkan perbuatannya. Suara dalam mimpi itu bergema. "Kamu mengejek wahyu, sekarang kamu saksikan akibatnya." Ia terbangun dan melihat tangannya melepuh, padahal tidak ada sumber panas di sekitarnya. Ibunya berteriak melihat luka itu, dan langsung memanggil ustadz kampung yang sudah lama mereka jauhi karena Reza menganggapnya tidak intelektual. Ustadz itu hanya memandangi Reza dalam diam, lalu berkata, "Azab tak selalu turun sebagai petir dari langit. Kadang turun sebagai luka dalam hati dan tubuh yang tak bisa dijelaskan di dunia." Dalam kondisi mental hancur, Reza akhirnya meminta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika suara lantunan surat Ar-Rahman diputar di kamarnya, ia menjerit lalu menangis sejadi-jadinya. Suara lembut itu terasa seperti pukulan keras dalam jiwanya. "Ya Allah, aku salah, aku terlalu sombong, terlalu angkuh." Ia meminta diantar ke masjid dengan tubuh lemas dan wajah lusuh. Reza sujud di sajadah masjid, tempat dulu ia menghina kitab suci. Tangisnya tak terbendung, ia membaca istighfar meski lidahnya keluh. Beberapa jamaah yang mengenalnya hanya bisa melihat dengan mata berkaca-kaca. Namun, luka di tangannya tak juga sembuh. Bahkan, kini menjalar ke dada. Muncul seperti luka bakar yang tidak berdarah, namun perihnya luar biasa. Reza tahu, azab itu nyata. 2 minggu setelah pertobatan itu, Reza jatuh koma. Dalam keadaan koma, ia terus menginggau, "Tolong ampuni aku, Al-Quran, jangan bakar aku." Selama 2 hari, 2 malam, tubuhnya panas, padahal suhu tubuhnya normal secara medis. Para dokter heran. Para ustadz terus membacakan doa, hingga di malam Jumat, Reza menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata terbuka dan air mata jatuh. Ibunya menangis pilu. "Ya Allah, anakku akhirnya kembali padamu dalam penyesalan." Namun, sebagian warga menyaksikan wajah Reza yang semula pucat perlahan berubah damai. Seolah ada penerimaan, seolah ia diterima setelah penyesalan yang tulus. Kematian Reza mengguncang desa kecil itu. Anak muda yang dulunya sombong dan terang-terangan menantang Tuhan, kini wafat dalam kondisi yang menyedihkan, namun menggetarkan. Ustadz Rahman, yang dulu dihina oleh Reza dalam forum diskusi, berdiri di mimbar masjid usai sholat Jumat. "Reza telah meninggalkan kita dengan pesan yang lebih dalam daripada kata-kata, jangan pernah menghina kitab suci. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi cahaya, rahmat, dan petunjuk. Dan ketika cahaya itu dihina, maka yang datang adalah kegelapan." Sejak hari itu, banyak pemuda di desa kembali mempelajari agama. Majelis taklim yang dulu sepi kini dipenuhi wajah-wajah baru. Bahkan,
Mereka yang dulunya tidak tertarik dengan agama mulai membuka kembali mushaf Al-Quran dan membaca dengan hati yang takut dan penuh hormat. Setelah kepergian Reza, hal-hal aneh yang dulu sering terjadi pun berhenti. Burung-burung kembali ke halaman rumah. Suara anjing peliharaan tenang, dan pohon baru yang ditanam oleh warga di depan rumah Reza tumbuh subur dengan cepat. Yang paling mengharukan adalah saat ibunya menemukan tulisan tangan Reza di buku hariannya. "Jika aku pergi, tolong maafkan aku. Aku terlalu bodoh dan sombong. Semoga Allah menerima taubatku. Aku percaya sekarang, Al-Quran bukan cerita kosong, ia adalah peringatan dan rahmat, dan aku telah meremehkannya." Warga yang membaca tulisan itu terdiam. Air mata mereka jatuh bukan karena takut, tapi karena haru dan rasa syukur. Allah masih membuka pintu taubat bahkan untuk mereka yang sempat menghina firman-Nya. Cerita Reza menjadi pelajaran besar bagi semua, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan bukan alasan untuk mencela iman, dan bahwa kesombongan manusia tak sebanding dengan kuasa Sang Pencipta. Al-Quran bukan sekedar kitab tua, ia adalah peringatan yang hidup. Barang siapa yang menghina ayat-ayat Allah, sesungguhnya dia telah mengundang murka langit. Azab mungkin tidak selalu datang dalam bentuk gempa atau badai, tapi saat hati kehilangan cahaya, saat ruh tak lagi tenang, itu adalah azab yang paling menyakitkan. Dan semoga kita semua dijauhkan darinya.